Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih siap tancap gas. Perekrutan 30.000 manajer KDMP dinyatakan tuntas pada Rabu 10 Juni 2026. Tahap berikutnya adalah pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni hingga 16 Juli 2026, dilanjutkan dengan pelatihan kompetensi manajerial pada 17 hingga 31 Juli 2026. Namun di balik proses rekrutmen yang dilakukan secara terpusat oleh pemerintah, masih muncul banyak pertanyaan. Apa saja kritik terhadap pola rekrutmen tersebut? Lalu bagaimana Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah menjelaskan mekanisme rekrutmen dan status 30.000 manajer itu? Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Koperasi Agung Sujatmoko Jumat 12 Juni menilai hasil rekrutmen manajer KDMP berpotensi diisi peserta yang kompetensinya belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Padahal mereka dituntut merintis usaha baru, mengelola koperasi, serta menghadapi tantangan sosial ekonomi budaya dan geografis yang beragam. Menurutnya membangun koperasi tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan modal, sumber daya manusia yang berkualitas, serta inovasi yang kuat. Ia juga menilai KDMP berisiko sulit mandiri meski didukung pembiayaan dari bank-bank plat merah hingga 240 triliun rupiah. Karena program ini dibangun secara top-down, sehingga masyarakat desa berpotensi tidak memiliki rasa kepemilikan yang kuat dan ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah. Sejalan dengan itu, peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Galaude Muhammad menilai perekrutan sekitar 30.000 manajer KDMP mencerminkan pola state-led overstaffing, yakni penempatan sumber daya manusia lebih dulu dengan harapan lembaga yang dibentuk nantinya mampu berjalan optimal. Menurutnya pendekatan seperti ini kerap berujung pada tingginya biaya operasional, terutama untuk gaji, sementara produktivitas belum tentu memadai. Selain itu, hingga kini belum ada publikasi yang jelas mengenai proyeksi pendapatan maupun model bisnis KDMP, sehingga kemampuan koperasi membiayai operasionalnya secara mandiri masih dipertanyakan. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai proses seleksi manajer KDMP seharusnya dilakukan lebih terbuka agar kualitas peserta dapat dinilai publik, yang meminta pemerintah mengumumkan mekanisme pengawasan yang jelas dan independen terhadap kinerja para manajer. Kritik tersebut sejalan dengan sorotan sejumlah anggota Komisi 6 DPR yang mempertanyakan rekrutmen 30.000 manajer karena dinilai berlangsung terlalu cepat dan berpotensi menimbulkan persoalan kualitas SDM, penempatan, hingga pemborosan anggaran. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah menjelaskan bahwa rekrutmen dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi nasional yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Para manajer nantinya akan berstatus sebagai pegawai BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara selama 2 tahun dengan proses seleksi yang didasarkan pada kemampuan intelektual atau IQ dan kompetensi di bidang perkoperasian.